apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, makasih teman-teman media udah hadir. Saya Mas Kris Hatta dan juga lawyer saya dari Mas Tunggal dan partner mau kasih tahu sama teman-teman media bahwa saya selaku penggugat kepada Rumah Sakit Premier Jatinegara. Boleh teman-teman media kalau mau bertanya. Terima kasih. Alasan mau menggugat itu apa sih? Masalahnya apa? Sebelumnya teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa pendaftaran gugatan terhadap Rumah Sakit Premier Jatinegara telah kami lakukan pada hari Jumat. Kemudian kalau untuk kronologis lengkapnya itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 2002 ya. Pada waktu 2022 ya. Malam hari jam setengah 10. Apa yang Mbak Heni alami waktu itu? Jadi pada saat tanggal 13 Agustus 2022 saya itu dirawat di Rumah Sakit Premier. Dan di Rumah Sakit Premier itu saya bikin surat pernyataan di ruang IGD sebelum naik ke ruang perawatan. Itu bahwa di Rumah Sakit Premier itu tidak ada besukan sama sekali. Nah, pada saat tanggal 16 Agustus itu ada salah satu dari inisial AO datang ke atas ke ruangan saya itu di ruangan VIP. Dia marah-marah sama saya, terus dia gitu merampas handphone saya, 2 handphone. Dan pada saat itu ada ART saya sebagai saksi, dan itu Rumah Sakit Premier tidak bisa berbuat apa-apa, dan security pun yang manggil itu ART saya. Lalu akhirnya saya telepon Polres Jakarta Timur. Akhirnya Polres Jakarta Timur datang ke rumah sakit tersebut. Kalian bisa bayangkan, saya yang ada di ruangan VIP itu keamanan saya tidak terjaga, apalagi kalau misalnya mohon maaf banget, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 seperti apa. Saya di situ bayar mahal. Saya pengen juga keamanan saya terjaga. Dan kenapa saya mau di rumah sakit tersebut? Karena saya pikir saya harus bed rest banget kan, saya karena jarang ada di Jakarta juga, harus keluar kota terus bareng sama Mas Kris Hatta. Dan saya berpikir ya udah, saya udah tanda tangan surat pernyataan, nggak ada besukan, tiba-tiba ada orang datang dengan mengancam saya, terus merampas handphone saya, ngambil handphone saya, sampai akhirnya polisi datang, Polres Jakarta Timur datang. Akhirnya baru handphone saya dikembalikan. Kalau boleh tahu AO itu siapa? Nggak dijelasin AO itu siapa? Sementara mungkin selanjutnya nanti Bang kita sampaikan. Soalnya kan datang tiba-tiba dia pengacara kan, iya. Dia polisi kan, dia apa kan, itu mesti tahu Pak. Hubungan sama Mbak Heni kali ya. Nama apa? Jadi itu teman saya ya kan, memang Teman apa? Jelasin teman apa gitu. Bisnis kah, teman apa gitu. Dia teman saya. Nah, memang saya kan bisnis ya. Nah, saya ada bisnis sama dia, yang dimana memang pada saat itu saya buat laporan di Polres Jakarta Timur, dan dia dan temen saya itu nggak sabar gitu. Jadi akhirnya dia menekan saya untuk saya bertanggung jawab, sedangkan lagi proses hukum dan sudah jadi tersangka di Polres Jakarta Timur. Teman-teman boleh cross check lah ke Polres Jakarta Timur sendiri. Nah kemudian begitu juga orang atas nama AO ini pada tanggal 18 Agustus 2022 Mbak Heni juga udah membuka laporan. Iya, saya udah LP-in atas nama AO juga di Polres Jakarta Timur, dan itu udah berjalan laporannya. Dan yang saya bikin keselnya lagi gitu, Rumah Sakit Premier sudah disomasi 1 kali. Pertama somasi 1 kali udah ketemu sama lawyer saya, dan disomasi kedua kali juga. Lalu dia minta ketemu lagi ya, bahkan tanggal 16 September malah kirimin bunga ke rumah saya yang isinya tuh menurut saya nggak etis banget ya. Saya udah sehat kok, malah ditulis semoga lekas sembuh gitu. Jadi kayak doain saya untuk sakit lagi dong, seperti itu sih.
ada juga sih maksudnya foto bunganya gitu loh. Gitu. Terus kemudian waktu malam Mbak Eni juga sempat telepon Mas Kris nih. Iya. Iya benar ya. Panik. Jadi pada saat kejadian tuh Henny telepon saya. Mungkin saya saksi mendengarkan ya. Dia telepon, aduh Kris, gua panik nih di rumah sakit, gue dapat ancaman dari pihak luar. Kenapa pihak rumah sakit Premier kok nggak jaga gue ya, kata dia gitu. Nah di situ handphonenya dirampas ya kan, itu apalagi tangannya berdarah ya, soalnya kan dia lagi posisi di infus tuh, karena mungkin melindungi harta bendanya, akhirnya luka kan, luka. Padahal tuh jam 9:30, harusnya rumah sakit nggak boleh masuk orang ke dalam rumah sakit dalam rangka besuk. Ya, pokoknya di sini kasihan juga sih ngeliat dia sampai nangis gitu ya telepon. Udah itu juga, aduh gimana ya, gue minta pertanggung-jawaban sama siapa, dia bilang gitu kan. Ya akhirnya aku kasih masukan, udah tuntut aja masuk Premier gitu kan. Itu kan ada kerugian materi dari materialnya kan. Kita udah pakai cara baik-baik kan. Dia sudah ada di undang-undang juga. Soalnya kita udah tempuh cara yang benar nih dari beberapa minggu yang lalu, tapi sepertinya dianggap enteng sama rumah sakit. Jadi harus kasih pelajaran lah rumah sakit ini lah. Ancamannya dia dibilang apa Mbak Heni? Kenapa? Ancamannya dibilang apa Mbak Heni? Ya maksudnya kan kalian bisa bayangkan nggak sih kalau malam itu saya tuh lagi masuk antibiotik, obat antibiotik yang diinfus gitu, itu kan nggak boleh dilepas. Nah kalau misalnya pada saat itu saya nggak berdaya, tiba-tiba dia bawa sajam ya, senjata tajam, saya dibunuh atau saya diapa-apain, rumah sakit Premier bisa apa gitu loh. Kan nyawa gitu, taruhannya kan nyawa, orang lagi di infus kok nggak bisa berdaya, makanya saya sampai nangis-nangis telepon Kris gitu. Tapi fakta di lapangannya seperti apa? Maksudnya kita nggak usah mengada-ngada, nggak usah berandai-andai, tapi fakta di lapangannya bentuk ancamannya seperti apa tadi yang Mbak Heni bicarakan? Ya saya diancemnya ya dihabisin gitu loh, maksudnya lo kalau misalnya nggak ada rekaman suaranya dia juga gitu ya kan, bahwa kalau misalnya sedangkan kan saya masih proses di Polres Jakarta Timur. Kalau saya kan maksudnya kita kalau bisnis pasti ada keplesetnya lah kan kayak gitu. Saya bukannya gimana saya nggak bersalah, tapi saya diancam, saya mau dihabisin, terus saya juga rumah saya mau dibakar kayak gitu. Ya menurut saya itu kan udah yang pengancaman banget ya, makanya saya bikin LP di tanggal 18 Agustus, LP-in AO gitu. Sampai ada ucapan dibunuh kah? Dihabisin. Oh, bahasanya Dihabisin Mbak. Tapi pasal yang dilaporkan tuh apa? Kalau waktu di Polres Jakarta Timur 368 ya, pasal 368. Isinya? Ya? Isinya soal apa? Oh 368 tuh ancaman dengan kekerasan ya. Ancaman itu? Iya, ancaman dengan kekerasan. Ancaman Iya. Hukumannya? Ya lumayan ya, kayaknya 7 tahunan deh. 7 tahunan? Iya, bisa 9 tahun. Tapi ada tindakan nggak Tindakan dari siapa nih? dari pengancam pada saat itu ketika ada Oh ya kan yang jelas kan. masih bersikap teror ya? Iya, cuma maksudnya gimana perlawanan? Enggak, maksudnya ada nggak secara fisik ya di antara mereka? Oh ya tarik-tarikan kan pada waktu itu. Tarik-tarikan, cuma kan posisi Mbak Heni kan lagi diinfus ya. Dari keterangan Mbak Heni juga seperti itu gitu. Makanya setelah kita ceritakan kronologis ke penyidik Polres, ya udah bisa ternyata dibuka laporan lah pada tanggal 18 itu. Gitu. Terus kemudian kalau untuk gugatan yang di PN Jakarta Timur itu tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Konsumen, Perlindungan Konsumen, gitu. Jadi ada beberapa di situ isi dari pasal tersebut juga memang memperbolehkan gitu bahwa konsumen itu berhak menagih ganti kerugian dan menggugat secara perdata atau melaporkan secara pidana, gitu. Dasarnya itu sih sebenarnya. Iya. Sudah ada mediasi dengan pihak rumah sakit. Kalau mediasi sih udah kemarin. Mediasi udah ya, maksudnya saya juga agak bingung lah ya, saya bilang mungkin oknum ya gitu. Dari salah satu rumah sakit gitu, maksudnya ada yang sampai ngubungin ke saya ada temen saya ke temen gitu, mutual friend gitu, yang tadinya temen saya nggak tahu karena mutual friend di IG, akhirnya dihubungi sama salah satu oknum di rumah sakit, akhirnya dia jadi tahu kan, seperti itu kan kronologisnya. Yang saya bingung kan sudah ada lawyer gitu loh, kenapa mesti harus cari tahu saya dan harus ketemu sama telepon teman saya gitu, gunanya saya meng-hire lawyer buat apa kan kayak gitu, dan nggak ada etikat baiknya, kayak disepelein gitu, makanya saya Sebut aja nama direkturnya. Hah? Sebut
sebut aja namanya. Sebut Iya dong, ya sebut aja. apa namanya, ada kemarin juga direkturnya mau ketemu sama saya cuman 4 mata doang gitu, tapi ternyata tiba-tiba panas tinggi 40 derajat, akhirnya ya udah nggak jadi ketemu sama saya. Makanya saya di sini kayak diremehin gitu. Kalian bayangin dong kalau misalnya orang-orang, mohon maaf lah ya, orang-orang yang mungkin kejadiannya kelas 3 atau orang kurang mampu itu seperti apa gitu loh. Mungkin mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa seperti itu. Ini sih saya mengedukasi gitu loh sama masyarakat bahwa kalau misalnya di rumah sakit itu kita udah bayar mahal, terus kita tidak diperlakukan dengan baik, keamanan kita nggak dijaga, dan kita juga ngerasa terancam, jangan takut gitu untuk gugat, untuk mengasih ranah hukum, masuk ke jalur hukum, karena memang semuanya ada undang-undang kok, ada dasar semua seperti itu. Saya kan pasien yang ya kalian tahu lah, pasien VIP itu kan pasti kan sangat-sangat dipentingkan sekali gitu. Dan di ruangan saya itu ada telepon yang memang kalau misalnya dari bawah itu mau terima atau enggak tamu, terus ada apa-apa di bawah pasti langsung telepon gitu. Terus saya gunanya apa bayar mahal di rumah sakit yang bertaraf internasional, dan saya juga bukan satu kali ke rumah sakit itu, saya udah pasien lama banget, saya diperlakukan seperti itu kan, itu yang udah nggak masuk logika banget gitu loh. Ya, untuk pelaporannya rumah sakit itu kapan dan soal apa? Soal keamanan kah, soal fasilitas kah, atau seperti apa? Pelayanan. Dan udah tanggal kemarin kan 23 Agustus 2022. Ya. Ini kami belum bisa nunjukin seluruhnya ya. Ya. Ini laporan untuk ininya, bahwa pendaftaran dan registernya udah masuk. Ini skumnya. Dan ke belakang ininya pelengkapnya. Tapi ya mungkin kalau untuk gugatan nanti kita tunggu dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ada humasnya juga.